bagi rakyat jelata. Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang, lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Rasa yang tajam di ketinggian, wujudkan sebuah keadilan. Lawan setiap yang jahat, walau tanpa melihat. Dia berjuang dengan berkorban, tanpa mengharap balas jasa. Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang, lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu. Hari ini juga, aku akan mengangkatmu sebagai senopati. Aku sangat berterima kasih karena Mbah telah menjaga dan merawat anak itu. Kita bisa tinggal bersama-sama, Mbah. Kamu pasti bohong, Mbah. Kamu pasti bohong, Mbah. Dia bukan anakku. Dewi Kalamait, guruku yang cantik. Aku Gombreh akan membalaskan kematianmu. Ratu Geni, ternyata ilmu lebih tinggi dari apa yang sebelumnya kupikirkan. Aku harus kembali ke Kawah Merbabu untuk memulihkan tenagaku. Tamatlah riwayatmu, Gombreh. Hormat dan sembahku kepada Ratu Geni. Aku harus ke Kawah Merbabu Sandiakala. Apa yang terjadi dengan Ratu Geni? Aku terluka parah setelah aku bertarung melawan si Lampir. Dan aku membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bersemedi di dalam kawah Gunung Merbabu Sandiakala. Lampir. Perempuan iblis itu selalu saja membuat masalah kepada siapapun. Istanamu kosong. Ki Dombre menghilang dan si Lampir datang menghancurkan istanamu. Apa yang dilakukan oleh Gombreh? Kenapa istanaku bisa hancur? Iya, kamu harus hati-hati. Karena sekarang aku sudah tidak mampu lagi melindungimu, melindungi istanamu. Dan Mustika Salaksa Geni juga sudah hancur. Apa saja yang dilakukan oleh Dombre? Kenapa dia tidak menjaga istanaku? Sampai istanaku hancur. Sudah! Aku harus secepatnya masuk ke dalam kawah untuk melakukan semedi Sandiakala. Mana dia? Kenapa dia tidak menjaga istanaku? Aku sudah sampai di Bukit Merbabu. Tapi di mana tempat batu pertapak itu? Mak Lampir tidak memberitahukan di mana tempatnya. Tapi sudahlah,
Aku akan terus mencarinya sendiri. Baru setelah aku menemukan batu itu, aku akan menemui prajurit-prajuritku. Aku lebih dulu yang menemukan lempengan batu bertapak ini, Jagalaga. Aku juga akan membelahnya untuk mendapatkan mustika merah delima. Pelangon, kita sudah sampai nih. Iya bos, ayo Pelangon mau turun dulu nih bos. Lagi deh bos, takut dingin nih. Benar bos, rasanya udaranya dingin sekali bos. Bos Pelangon menggigil nih, serem lagi tempatnya nih bos. Pelangon, kita lanjutkan perjalanan. Kita harus menemukan tempat batu bertapak itu. Tapi dinginnya sampai ke tulang nih bos. Rambut bos, boleh dong Pelangon numpang biar hangat nih. Kalau kamu dingin, coba aja ambil daun untuk hangatkan tubuhmu. Tapi udahlah, kamu tuh nggak boleh manja. Oke deh bos. Jadi, Arya ke lereng Merbabu mencari mustika Miradelima. Tapi kenapa dia tidak pamit? Ini tidak boleh dibiarkan. Bahaya besar akan mengancamnya. Kalau Arya pergi ke lereng Merbabu untuk mencari obat buat Putri Harum, berarti Arya sudah pergi ke rumah ibunya. Lalu bagaimana keadaan Putri Harum? Aku akan memastikan keadaannya sebelum aku menyusul Arya ke lereng Merbabu. Kasihan Putri Harum. Saat dia bertemu dengan anaknya, dia dalam keadaan pingsan. Semoga dia bisa diselamatkan agar bersama-sama dengan Arya. Kurang ajar. Siapa yang membokongi aku? Hup! Kamu rupanya Brandong. Pergi kamu dari sini. Jangan dekatin Putri Harum.
Oh. Demang Jagalaga menugaskan kamu untuk menjaga Putri Harum. Dasar bodoh. Kalau saja Putri Harum itu tidak pingsan, dia pasti memilih aku untuk menemani dia, bukan kamu, Grandong. Kurang ajar. Nenek Gendeng itu menyerang Grandong saat aku tidak ada. Tapi aku tidak akan terpengaruh. Aku harus lanjutkan semediku sampai lukaku sembuh. Kalau terjadi apa-apa dengan Grandong, akan kubuat perhitungan dengan Nenek Gendeng itu. Aku harus menyelamatkan Putri Harum. Tidak mungkin dia tinggal sendirian. Wah, ini tempat banyak asapnya, Bos. Apa kabut ya? Nggak tahu, Plangon. Tempatnya senyum, Bos, senyum. Isinya dingin banget ya. Iya, Bos. Kan udah Plangon bilangin tadi. Loh, Bos, kenapa berhenti, Bos? Plangon, perasaan aku nggak enak. Sepertinya ada yang nggak suka aku datang ke sini. Itu hanya perasaan Bos aja, Bos. Maju terus, Bos. Pantang mundur. Kamu bener, Plangon. Mungkin ini cuma perasaan aku aja. Yuk kita jalan lagi. Kita harus obati Bunda Harum secepatnya. Nah, gitu, Bos. Semangat. Jadi Plangon semangat ya, Bos. Yuk. Oke, Bos. Tapi Plangon di belakang rambut aja ya. Plangon, sepertinya ada orang yang lagi bertarung. Iya, Bos. Plangon juga dengar. Yuk kita ke sana. Hari semakin malam, tapi lempengan batu itu belum hancur juga. Selama ini, batu apapun bisa aku hancurkan dengan tapak geniku. Aku harus bisa menghancurkannya dan mengambil Mestika Merah Delima. Dengan begitu, aku akan membangun istanaku kembali. Aku harus mencobanya sekali lagi.
juga. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus bisa menghancurkannya. Aku akan mencoba sekali lagi. Kamu tidak akan bisa menghancurkan batu itu, Syadakala. Lancang kamu, Jagalaga. Jaga bicaramu. Aku ini rajamu. Raja? Dulu iya. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Keadaan sudah berbalik. Dan akulah rajamu. Itu tidak akan pernah terjadi. Kita lihat saja. Kalau begini terus, aku bisa kalah di tangan Jagalaga. Bagaimana, Syadakala? Sekarang kamu mengakuinya, kan? Seharusnya yang pantas menjadi raja di negeri ini adalah aku. Kamu benar-benar licik, Jagalaga. Licik? Aku tidak licik, Syadakala. Hanya kamu. Kamu orang yang bodoh menjadi raja. Aku tidak akan pernah melupakan pengkhianatan ini. Lantas apa maumu? Mau membalas dendam? Silakan. Silahkan kamu mau membalas dendam. Tapi di mana tenagamu? Secara perlahan-lahan, tubuhmu akan terbujur kaku menjadi mayat. Terima ini. Tunggu! Bocah buta lagi. Bocah! Tutup mulutmu. Maaf, Pak. Aku cuma ingetin Bapak. Bocah gembel. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan urusanmu. Sama seperti Bapak. Aku ingin mengambil mustika merah delima agar bisa menyembuhkan Bunda Harum. Apa yang kamu inginkan? Menyembuhkan istriku? Begitu? Dan kamu menganggap istriku adalah ibumu? Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Aku nggak disuruh siapa-siapa, Pak. Aku melakukan ini semua karena aku sayang sama Bunda Harum. Aku ingin membantunya. Kamu jangan bermimpi. Kamu jangan bermimpi Nyimas Harum adalah ibumu. Dan aku tidak lagi mempunyai bayi. Karena bayiku sudah aku buang di lembah sana belasan tahun yang lalu. Inilah yang aku takutkan. Bapakku gak pernah mau nerima aku sebagai anaknya. Karena aku buta. Aku emang harus mengubur impianku. Buta! Sekarang, ayo lawan aku. Ayo lawan aku! Pukul aku! Buta! Ayo lawan aku! Ternyata kamu buta dan juga tuli ya! Ayo lawan! Buta! Bocah buta! Ayo bocah buta! Ayo lawan aku! Lawan aku! Biar semua orang tidak menganggapku bisa membunuhmu tanpa adanya perlawanan! Ayo lawan aku! Ayo lawan aku! Ayo lawan aku! Hei bocah buta!
Ayo lawan aku. Katanya kamu bocah sakti. Mana kehebatanmu? Mana? Aku adalah raja di negeri ini. Lagi pula, aku tidak sudi mempunyai anak bocah buta seperti kamu. Ayo bocah buta, lawan aku! Lawan aku! Lagi pula, aku tidak akan membunuhmu tanpa adanya perlawanan darimu. Mana kehebatanmu? Ayo! Lawan aku! Aku bisa membunuhmu dengan tenang. Kalau kamu ada perlawanan. Kalau Bapak ingin membunuh aku, silakan saja, Pak. Karena aku nggak mungkin melawan juga. Sekarang, cepat enyah dari hadapanku. Pergi dari hadapanku. Kamu sudah menggangguku, Arya. Pergi. Kalau saja kamu tidak menggangguku, mungkin aku bisa membunuh Syaragala. Tapi di mana dia? Syaragala! Mana kamu? Hadapi aku dulu! Akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Putri Harum. Putri Harum. Jangan-jangan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Arya. Mana mungkin aku menyusul ke lereng merbabu. Jangan meninggalkan Putri Harum sendirian. Yang sabar ya bos. Demang jaga laga emang keterlaluan bos sampai luka begini nih. Itulah yang aku takutkan, Plangon. Harusnya aku nggak pernah mengenal orang tuaku. Jadi aku bisa hidup lebih tenang. Bukan dibebani seperti ini. Plangon, mulai sekarang aku harus melupakan Bunda Harum. Dan aku harus berpikir kalau Mbak itu orang tua aku satu-satunya. Ayolah bos, jangan sedih gini, tetap semangat bos. Lihat Plangon tuh, oh kan? Nah, ya bos, semangat bos. Makasih ya Plangon. Sama-sama bos. Yuk. Oke bos. Hanya sebuah batu kecil. Aku pasti bisa memecahkan batu ini.
batu ini untuk dipecahkan. Aku harus bersemedi. Carilah anak yang belum pernah melihat kemewahan dan kemaksiatan dunia. Karena kekuatan pukulannya masih mengalir hawa murni yang akan mampu membelah batu ini. Apa maksud dari suara itu? Mencari anak yang belum pernah melihat kemewahan dan kemaksiatan. Apa maksudnya? Siapakah anak itu? Jangan-jangan yang dimaksud dari bisikan itu adalah Arya. Kenapa aku harus berurusan dengan bocah itu lagi? Kemana bocah buta itu pergi? Aku adalah raja di negeri ini. Lagi pula, aku tidak sudi mempunyai anak bocah buta seperti kamu. Kamu berada di sini, bocah buta. Ayo ikut aku. Ayo. Ada begitu, Bang? Kenapa pikiranku berkecamuk? Aku bisa saja menyusul Arya ke lereng Merbabu. Tapi bagaimana dengan Putri Harum? Kembali pulih semua tenagaku. Kerando, apa yang terjadi? Nenek Gendeng telah melukaiku dan menculik Putri Harum. Kurang ajar Nenek Gendeng itu. Guru, kenapa mengembalikan wujudku ke wujud semula? Justru kamu terkesan lama dengan wujud barumu. Kamu akan lebih sakti dengan wujud lamamu. Arya, kamu harus bisa memecahkan batu itu. Kalau kamu ingin menyelamatkan Nyimas Harum istriku. Kalaupun kamu berhasil, kamu jangan berharap kalau aku menjadi ayahmu. Karena
Aku tidak sudi. Cepat laksanakan. Cepat! Bagus, bagus. Bagus, bagus Arya. Ayo Arya, sekarang kamu harus ikut aku. Pak. Pak. Diam. Pak. Ayo. Pak. Ayo. Pak. Sudah diam. Ayo. Pak. Rasakan ini. Kamu akan mati di jurang ini, Arya. Pak. Tolong aku, Pak. Aku janji, Pak. Aku akan menjauh dari Bapak dan Bunda Harum. Bocah gembel. Dengar. Walaupun kamu berjanji akan menjauh dari kehidupanku, tapi aku tidak akan tenang sebelum kamu tutup mulut. Soal apa, Pak? Soal siapa yang mendapatkan mustika merah delima. Pak, kalau soal itu aku berjanji, Pak. Nggak penting bagi aku siapa yang menemukannya. Yang penting bagi aku adalah keselamatan Bunda Harum. Dengar, satu hal lagi. Kamu jangan pernah merengek untuk mendapatkan pengakuan kalau kamu adalah anakku. Ingat itu. Iya, Pak. Aku janji, Pak. Wah, bos. Pelangon pengen bantuin, tapi Pelangon nggak kuat nih, bos. Pelangon. Woi, ayo, cepat kita ambil barang-barang yang ada di sini. Iya, ayo, kita ambil semua, ayo. Ayo. Wah, aku dapat keris nih. Aku dapat kunci. Aku dapat keris nih. Hormat dan sembahku kepada Ratu Geni. Ampun Ratu Geni. Aku bukan saja kehilangan istanaku dan kekuatanku, tapi aku juga kehilangan harga diriku, Ratu Geni. Aku tahu Sandia kalah. Tapi aku sendiri kehilangan kekuatanku. Si lampir telah menghancurkan kebesaran kita, Sandia kalah. Dan aku butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan kembali kekuatan. Mungkin aku harus berdamai dengan Arya dan meminta bantuannya untuk menghancurkan Jagalaga. Ini menuju kerajaan Wangga, bos. Apa bos mau ke sana? Iya, Pelangon. Siapa tahu aja kita dapat kedamaian.
Kalau Pelangon sih ngikut si bos aja deh. Bos ke Kulon, aku juga ngikut ke Kulon. Yang penting bos senang. Yaudah yuk. Arya, tunggu. Aku Sandiakala. Gusti Prabu? Jangan panggil aku Gusti Prabu. Karena aku bukan raja lagi. Apa karena Gusti Prabu nggak duduk di istana, maka Gusti Prabu ngerasa bukan raja lagi? Iya. Istanaku sudah hancur. Bukannya menjadi raja itu nggak harus di istana ya? Memimpin rakyat itu nggak harus pakai mahkota. Arya, aku benar-benar tidak menyangka bicaramu melebihi seorang resi. Aku belajar dari kehidupan aku sendiri. Aku tahu. Sekarang aku ingin mengajakmu bergabung. Bergabung apa? Aku ingin kita bergabung untuk merebut kembali kekuasaan dari tangan Jagalaga. Maaf Gusti Prabu, aku tidak mau terlibat dalam pertikaian ini. Lagi pula, aku juga tidak layak untuk ada dalam pertikaian ini. Saya permisi dulu. Kalau saja kekuatanku tidak hilang, aku sudah menghabisimu, buta. Maaf Gusti Prabu, aku tidak bermaksud untuk melukaimu. Kamu nyusul ya? Kurang ajar. Berani sekali dia menjara istana. Di mana kalian saat warga masuk dan merusak simbol-simbol kerajaan? Kalian semua harus bertanggung jawab. Dan nasib kalian ada di tangan Jagalaga, raja baru kalian, yang sebentar lagi kita akan nobatkan bersama-sama. Prajurit! Ampun, Mak Lampir. Berani sekali kalian memanggil saya Mak Lampir. Ingat, di dalam kerajaan ini, saya adalah Ibu Suri. Mengerti? Ampun, Ibu Suri. Cepat, tangkap warga yang menjara. Dan ambil semua barang-barang milik istana. Mengerti? Mengerti, Ibu Suri. Kalian semua harus terima ganjarannya. Hei kalian semua, cepat serahkan barang-barang yang kalian curi dari istana. Kalau tidak, kalian semua akan mati di tangan Mak Lampir. Ayo cepat! Den Arya, tolong kami, Den. Para prajurit mengamuk. Mengamuk? Alasannya apa? Mereka meminta kembali barang yang sudah kami rampas dari istana, Den. Wah, Pak, kalau itu bukan salah mereka. Bapak emang harus mengembalikan barang-barang itu. Karena barang itu bukan milik Bapak.
Iya, Den. Lalu jangan begitu ya, Pak. Iya. Iya, Den. Pak, tunggu, Pak. Bapak jangan main aku sendiri, Pak. Kan mereka udah sepakat untuk mengembalikan barang-barang itu. Tapi mereka harus dihukum semua. Jangan halang-halangi kami, si buta. Ini atas perintah Ibu Suri Mak Lampir. Kombal, Kambil, Kombleh. Ternyata Arya ada di belakang semua ini. Prajurit, Hamba Ibu Suri. umumkan kepada seluruh rakyat Sandiakala bahwa Arya adalah buronan istana. Baik, Ibu Suri. Arya tidak mungkin ada di belakang pencurian itu. Ini pasti fitnah. Karena aku tahu siapa Arya. Kurang ajar kamu. Kamu beraninya menyerangku. Aku tidak hanya akan menyerangmu, tapi aku akan juga membunuhmu. Pikiranmu sudah diracuni oleh ambisi kamu sendiri. Sampai-sampai kamu tidak tahu lagi tata krama. Kamu berbicara tentang tata krama. Lantas, apakah kamu juga mempunyai tata krama? Dengan menculik istriku tanpa seizin aku. Aku membawa istrimu kemari karena aku ingin merawatnya. Di rumahmu ini tidak ada siapa-siapa. Hanya ada Grandong yang dongo itu. Ya, aku memang menugaskan Grandong untuk menjaga istriku. Tapi kamu datang dengan tiba-tiba dan menyerangnya. Bukan aku yang menyerangnya, tapi dia yang menyerang aku. Sudahlah. Sekarang cepat katakan, di mana istriku? Di dalam sana. Mak Lampir. Cepat keluarkan mustika delima itu. Baik, Mak. Kenapa, Mak? Apa yang terjadi? Kurang ajar. Kenapa mustika delima ini tidak beraksi apa-apa? Apa yang harus kita lakukan, Mak Lampir? Kurang ajar. Ku akan datang lalu ku menghilang, tiada yang tahu, biarlah begitu. Kurang ajar. Apa yang terjadi, Mak? Mustika delima ini hanya bisa disentuh oleh tangan bocah buta itu. Arya. Kenapa Arya, Mak? Ini petunjuk. Kalau kamu mau menyembuhkan istrimu, kamu harus cari bocah buta itu. Tapi, Mak... Sudahlah jaga-laga. Nasib Putri Harun ada di tangan Arya. Cepat cari dia dan bawa dia ke sini. Baik, Mak Lampir. Bos, sudahlah bos. Buat apa dipikirin? Tahu selama ini bos juga sendirian, bos. Iya, Pelangon. Kamu bener. Hanya Mbak yang bisa merawat dan menyayangi aku. Aku jadi keinget sama Mbak, Pelangon. Kalau begitu kita pulang aja dulu, bos. Kasihan Mbah. Pasti dia cemas mikirin si bos. Bener juga kamu. Ayo, Pelangon.
Kalau aku pakai ikat kepala ini, pasti milik pendekar ya, Mbah? Siapa aku, kau tak pernah tahu, tetap pernah tahu. Biarlah begitu, ku akan datang, lalu ku menghilang. Tiada yang tahu, biarlah begitu. Wahai cinta, janganlah kau Bagus, bagus Arya. Kamu memang pantas jadi seorang pendekar, Arya. Tapi pendekar itu kan harus sakti, Mbah. Di samping harus sakti, juga harus memiliki jiwa yang bersih. Mbah akan mengajarimu ilmu kanuragan agar kamu menjadi pendekar yang kamu inginkan. Tapi Mbah, kan aku ini buta. Gimana bisa jadi pendekar? Sejatinya, manusia itu mempunyai panca indera keenam. Kamu bisa memanfaatkan indera keenam kamu. Dan kamu akan memiliki pandangan yang lebih tajam dari panca indera. Seperti orang-orang menyebutkan, mata batin. Tapi Mbah, bagaimana caranya membangkitkan mata hati itu? Caranya, satukan dan selaraskan jiwa, raga, rasa, dan karsa. Dan perbanyak bersemedi. Untuk semuanya itu bisa dipelajari, Arya. Tapi membutuhkan ketekunan, kemauan, dan kesungguhan hati. Baiklah. Mbah. 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 Arya. Arya. Mbah pikir kamu tidak akan kembali lagi kemari, Arya. Arya. Enggak, Mbah. Aku nggak mungkin meninggalkan Mbah. Terima kasih, sayang. Terima kasih, cucuku. Terima kasih.